Ya, pemirsa, kenakalan remaja dapat dicegah dengan lebih dulu mengetahui gejalanya. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan lebih banyak berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama anak remaja. Dinamika kelompoknya yang akan jalan. Mereka merasa tidak terima kalau salah satu anggota dibully atau diapain begitu. Jadi lebih pada psikologi massa. Itu sangat tergantung bagaimana anak ini tumbuh dari orang tua yang seperti apa, dibesarkan dengan cara seperti apa, kemudian bagaimana lingkungan itu membesarkan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8B. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran orang tua terhadap kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Menurut Musbikin 2013, kenakalan remaja adalah tindak perbuatan yang dilakukan anak remaja dan perbuatan melawan hukum yang mana terdapat di dalamnya antisosial, antisusila, serta melanggar norma-norma. Maka kalau dilanggar orang yang sudah menginjak dewasa akan menjadi tindak kejahatan. Sini kami akan menjelaskan contoh kenakalan remaja yang ada di masyarakat. Seringkali kita melihat sebuah tawuran antar kelompok remaja dan juga tawuran anak-anak pelajar antar sekolah. Banyak faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya tawuran pelajar ini, mulai dari doktrin senior, dendam lama antar sekolah, saling ejek, hingga masalah wanita. Dan faktor internal, yaitu diantaranya adalah faktor lingkungan yang kurang kondusif, ikut-ikut teman sebaya, gagah-gagahan, dan kurangnya kontrol diri dari pribadi para pelajar. Number 6. Penyalahgunaan narkotika, obat terlarang dan minuman keras. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika dan narkoba tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan. Kenakalan remaja yang satu ini dapat menimbulkan tindakan kriminal lainnya seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Menurut psikolog Adelina Sarif SEMPSE, penggunaan narkoba akan memicu timbulnya tindakan kriminal lainnya. Narkoba akan memicu tindakan kriminal dan bisa juga memicu seks pranikah karena mereka seperti memiliki keterkaitan. Number 5. Memalak. Memalak adalah suatu sikap yang merampas benda orang lain dengan paksa. Biasanya barang yang diambil adalah uang. Mungkin bagi sebagian orang memalak merupakan salah satu kenakalan remaja yang dianggap lumrah. Akan tetapi di mata hukum, memalak juga termasuk ke dalam bentuk kriminal. Memalak sama dengan perampasan atau pemerasan terhadap seseorang. Number 4. Balapan liar. Balapan liar adalah sebuah fenomena yang cukup meresahkan masyarakat. Di samping itu, ia juga berakibat fatal. Banyak nyawa yang melayang gara-gara balapan liar ini. Kebanyakan remaja yang terjerumus dalam dunia balap liar ini adalah remaja yang tinggal di lingkungan yang lekat dengan dunia otomotif seperti bengkel, ataupun bergaul dengan sekumpulan remaja yang suka memodifikasi sepeda motornya. Number 3. Asusila. Melakukan tindakan pelecehan seksual juga termasuk ke dalam salah satu kejahatan yang cukup tinggi. Meskipun kamu pernah melakukan kenakalan yang dianggap sepele, namun jika sudah mengarah pada pelecehan seksual, maka kamu tetap saja akan terkena kejahatan 5 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Number 2. Vandalisme. Apa ada yang tahu mengenai vandalisme? Vandalisme merupakan sebuah sikap yang merusak sebuah barang dengan cara mencoret-coret, menggambar, ataupun mengubah bentuk barang atau benda tanpa seizin pemiliknya. Vandalisme sendiri kerap kita temukan pada meja belajar, tembok, dan berbagai tempat lainnya. Vandalisme sendiri merupakan salah satu tindakan kenakalan remaja yang masuk ke dalam kejahatan. Vandalisme termasuk ke dalam kejahatan kelas 1, yakni menghancurkan atau merusak barang tanpa izin pemiliknya. Number 1. Hubungan seksual atau seks pranikah. Fenomena kasus seks di luar nikah di Indonesia menurut Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Elizabeth Jen Suparti MPH mengalami peningkatan.
Walaupun peningkatannya sedikit namun jumlahnya terbilang banyak, yaitu sebanyak 14,6% pada pria dan 4,5% pada perempuan. Hubungan seks di luar nikah sangat berakibat fatal, yaitu memicu penyebaran AIDS. Faktor penyebab kenakalan remaja ada dari faktor internal. Yang pertama, satu, krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang rendah. Yang kedua, dari faktor eksternal, satu, kurangnya perhatian dari orang tua. Dua, minim pemahaman tentang keagamaan. Tiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Bagaimana peran orang tua terhadap kenakalan remaja? Orang tua sebagai orang pertama contoh bagi seorang anak, maka orang tua wajib memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Karena di sini peran orang tua akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seorang anak. Yang pertama, memberikan luang untuk berkomunikasi. Orang tua harus memberikan waktu luang untuk berkomunikasi di sela kesibukan Anda. Jangan pernah mengabaikan mereka, sehingga orang tua mendengarkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini perlu dilakukan agar anak lebih terbuka, sehingga masalah yang mereka hadapi dapat segera dicarikan solusinya. Nomor 2, memberikan pemahaman tentang etika atau perilaku baik buruk. Orang tua harus mampu memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Nomor 3, melakukan kontrol terhadap pergaulan. Selain mengajari tata krama, sopan santun, dan juga perilaku positif, orang tua wajib untuk mendidik anaknya agar menjauhi dari lingkungan sosial yang buruk dan berbahaya. Yang keempat, jadilah orang tua yang kreatif. Dengan adanya kemajuan teknologi, orang tua harus bisa memanfaatkan untuk menunjang tumbuh kembangnya anak. Dan yang terakhir, nomor 5, bekalilah dengan ilmu agama. Orang tua harus bisa memberikan suri tauladan yang baik, terutama dalam pengalaman dan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Orang tua itu ibarat tonggak negeri. Kalau orang tua itu sendiri yang lemah dan goyah, apa yang mau diharapkan? Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.